Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3311, Ye Junlin datang ke Paviliun Utara. Kamu tidak percaya? Gong Qianqiu menikam Su Langhai dengan pisau. Su Qingya cemas. Jangan sakiti saudara-saudaraku dan yang lainnya. Aku rela mati untuk mereka. Tapi jangan bunuh mereka. Aku percaya padamu. Kamu pasti bisa melakukannya. Dia sendiri mengerti bahwa Gong Qianqiu tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Biarkan mereka keluar. Apakah Anda menunggu mereka melapor ke Ye Junlin? Dia hanya berharap untuk menjaga kedua kakak laki-laki itu tetap hidup. Tapi Gong Qianqiu kejam dan jahat. Dia benar-benar takut wanita ini akan secara tidak sengaja membunuh dua saudara laki-laki lainnya. Hehe, aku ingin membunuhmu secara langsung. Tapi bagaimana denganmu? Tatapan pemberontak ini membuatku tertarik. Aku memutuskan untuk membiarkanmu hidup dulu. Biarkan kamu melihat dengan mata kepala sendiri bahwa aku mendapatkan putri Ye Junlin. Pulang akar dan pedang kuno Ye Junlin. Aku bahkan akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku memanipulasi Ye Junlin untuk menggunakannya untukku. Mendengar ini, Su Qingya menghela nafas lega. Apakah mereka untuk sementara bertahan di tangan wanita kejam ini? Tapi itu juga alatnya, untuk memuaskan keinginan egoisnya. Mungkin hidup lebih baik daripada mati. Ayo, tutup mereka. Aku akan pergi ke Paviliun Utara untuk berbagi harta karun. Gong Qianqiu tertawa. Su Qingya dan yang lainnya memikirkan Paviliun Utara, dan ekspresi mereka meredup untuk sementara waktu. Ketahuilah bahwa Paviliun Utara benar-benar berakhir. Mereka masih hidup. Sangat tidak menyenangkan. Surga akan membunuh Paviliun Utara. Tidak mungkin. Su Qingya menghela nafas panjang. Sekarang, BG tidak ada hubungannya. Di depan Paviliun Utara. Dibunuh dalam kegelapan. Paviliun Utara menderita banyak korban. Tapi Paviliun Utara adalah faksi besar, dan latar belakangnya ada di sana. Meski lawannya adalah koalisi semua partai. Tapi itu juga terluka parah, dan kerusakannya tidak kecil. Namun, Paviliun Utara adalah yang dikepung. Dalam waktu singkat, setengah dari kekuatan telah terbunuh dan terluka. Bersama dengan Master Paviliun Utara, dia juga terluka parah. Formasi naga yang terperangkap di depan Paviliun Utara utama tidak dapat dibuka, dan senjata yang benar-benar merusak tidak akan berfungsi. Sekarang semakin banyak musuh yang bergegas ke depan Paviliun Utara. Selama Paviliun Utara dilanggar, maka Paviliun Utara pada dasarnya sudah berakhir. Sekarang semakin banyak ahli yang mencari masalah dengan 3 orang suci dari Paviliun Utara. Di antara 7 atau 8 tuan sebelumnya, 3 orang suci dari Paviliun Utara hampir tidak bisa mengatasinya. Tapi sekarang ada ratusan master datang untuk menyerang mereka. Dan jumlahnya masih terus bertambah. Segera 3 orang suci dari Paviliun Utara terentang tipis. Sekarang mereka benar-benar sendirian. Itu akan membuat langit tidak berfungsi, dan bumi tidak akan berfungsi. Di mana mereka tidak melihat harapan sama sekali. Saya bahkan tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Kelompok orang dari Zenmoshi ini bahkan lebih mustahil. Teman-teman lama itu, ada baiknya tidak menusukmu. Belum lagi mendukungmu. Apalagi dengan faksi besar seperti Paviliun Utara, ada banyak hal, siapa yang tidak menginginkannya. Bunuh. Cepat dan hancurkan Paviliun Utara. Cegah lebih banyak orang datang untuk membaginya nanti. Di depan aula utama Paviliun Utara, kepala aula kuil serigala tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kali ini, semua orang menyerang Paviliun Utara dengan panik, seolah-olah mereka telah dipukuli dengan darah. Pemimpin Lord of the North Pavilion hanya bisa bertahan dengan keras, tapi dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Paling-paling, tunggu setengah jam lagi. Dan Paviliun Utara akan benar-benar runtuh. 3 orang suci dari Paviliun Utara juga terluka parah di bawah serangan terus-menerus dan tanpa tidur. Telah dipukuli berkali-kali.
Ketiganya tampak sedih. Aku tidak menyangka paviliun utara dihancurkan oleh kita bertiga. Aku malu pada guru. Mereka tidak akan menyalahkan Ye Junlin karena telah menyakiti mereka. Jika mereka tidak lari untuk menerima magang, apakah mereka akan dilukai oleh orang lain? Pada saat ini, Ye Junlin datang ke sekitar paviliun utara. Dari kejauhan, diketahui bahwa paviliun utara saat ini sedang terlibat dalam pertempuran besar. Ini sebanding dengan pertempuran begitu banyak dewa di kerajaan beruang perang pada waktu itu. Itu sangat gelap sehingga akan menghancurkan daerah ini. Bagaimanapun, mereka semua ahli dalam seni pemurnian Qi. Bab 3312, jangan bunuh 3 orang suci. Tapi ini membuat Ye Junlin sangat tidak senang. Dia datang untuk bekerja dengan orang-orang di paviliun utara, dan dia mengalami hal seperti itu. Anda dapat menelepon, tetapi bisakah Anda tidak menelepon ketika saya melakukan tugas? Tidak peduli. Jangan ganggu aku. Ye Junlin terus berjalan ke depan, mengerutkan kening. Secara bertahap, dia datang ke pinggiran medan perang, di mana sejumlah besar master masih disergap. Mereka semua di sini untuk membagi paviliun utara. Hanya saja mereka tidak melakukannya sebelumnya. Mereka menunggu jatuhnya paviliun utara sebelum bergegas. Dapatkan nilai tertinggi dengan biaya terendah. Tempat persembunyian mereka sangat rahasia. Tanpa diduga, seseorang tiba-tiba muncul pada saat ini. Membuat mereka semua ketakutan. Artinya persembunyian mereka langsung terbongkar. Sangat merugikan mereka. Ye Junlin secara alami telah melihat mereka sejak lama, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan dia. Seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia berjalan. Jika Anda tidak mengganggunya, dia tidak akan mengambil tindakan. Bunuh dia. Kilatan dingin melintas di mata kelompok orang ini, dan mereka semua ingin membunuh. Ye Junlin mengabaikan mereka, tetapi kelompok orang ini tidak akan membiarkan Ye Junlin pergi. Bagaimana jika mereka keluar dan mengekspos lokasi mereka? Bunuh. 4 atau 5 tuan sekaligus bergegas membunuh Ye Junlin. Aku sudah selesai. Aku tidak akan memprovokasimu, jadi jangan memprovokasi aku. Ye Junlin menjadi marah ketika dia melihat para master yang datang. Sejak Anda main-main dengan saya tidak terbiasa dengan Anda lagi. Retak. Ye Junlin menamparkan wajah seorang tuan yang bergegas, langsung menamparkan tuannya menjadi kabut berdarah. Retak. Retak, retak. Beberapa tamparan dilemparkan, dan orang-orang lainnya langsung ditembak ke dalam kabut darah oleh Ye Junlin. Tertegun. Ratusan tuan yang bersembunyi di sini tercengang. Saya tidak berharap orang acak ini menjadi begitu kuat. Bukankah itu bala bantuan paviliun utara? Ini adalah pemikiran bulat dari semua orang. Jika itu adalah bala bantuan beige, maka dia tidak boleh lewat. Pergi. Ratusan master dikirim serempak. Sekarang, mereka telah terungkap, jadi tidak ada cara lain selain membunuh Ye Junlin. Kamu telah menggangguku, dan kamu telah mengacaukan orang yang salah. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tapi, tidak mungkin. Ratusan master telah bergegas untuk datang. Dia tidak bisa hanya duduk diam. Retak, retak, retak. Yang terjadi selanjutnya adalah naksir sepihak tanpa ketegangan. Setelah berkedip, hanya beberapa ratus mayat yang tersisa di tempat itu. Sebenarnya, Ye Junlin sama sekali tidak peduli dengan mereka. Selama mereka tidak bisa membunuh mereka, mereka tidak akan mati. Semuanya adalah kesalahan mereka sendiri. Setelah berurusan dengan orang-orang ini, Ye Junlin melanjutkan. Tapi kemudian, saya menemukan kekuatan lain yang bersembunyi di sini. Mereka memiliki sifat yang sama dengan grup tadi. Mereka semua menunggu penerimaan akhir untuk mendapatkan manfaat. Akibatnya, mereka dihancurkan oleh Ye Junlin dan mereka bersembunyi di dekatnya. Mereka semua sama, dan mereka memiliki niat membunuh untuk Ye Junlin. Hasilnya jelas, mereka semua dipenggal oleh Ye Junlin. Ye Junlin datang ke sini. Mayat ditinggalkan di mana-mana. Siapapun yang memprovokasi dia dihancurkan.
Akibatnya, semua kekuatan yang bersembunyi di sekitar sini hilang. Tidak ada satupun yang tersisa. Hanya karena setiap orang memiliki niat membunuh untuk Ye Junlin. Tidak ada yang mengatakan bagaimana membiarkan Ye Junlin pergi. Mereka semua membunuhnya. Maka Ye Junlin tidak akan melepaskannya. Ye Junlin juga mengalami kekejaman Zen Moshi. Jika Anda tidak ingin terlibat, itu adalah jalan buntu. Tidak ada yang mengharapkan ini. Ribuan orang yang disergap di sini semuanya terbunuh. Akhirnya, Ye Junlin melewati area luar dan melihat aula paviliun utara dari kejauhan. Pertarungan yang menghancurkan bumi sedang berlangsung. Sial, jangan bunuh 3 orang suci di paviliun utara. Atau siapa yang akan aku tanyakan? Sebuah cahaya dingin melintas di mata Ye Junlin. Berani membunuh 3 orang suci dari paviliun utara, dia akan membunuh semua orang. Bab 3313, Paviliun Utara menunggu untuk mati. Sisi lain. Setelah Gong Qianqiu mendapatkan apa yang dia inginkan, dia segera bergegas ke paviliun utara. Segera, mereka datang ke tempat Ye Junlin lewat belum lama ini. Akibatnya, ada mayat di mana-mana. Hah, ini orang-orang kita dari paviliun barat. Apa yang terjadi? Apakah mereka semua mati? Mata terkejut Gong Qianqiu hendak terbang keluar. Saya tidak pernah berpikir bahwa 600 penguasa paviliun barat yang disergap di sini semuanya mati. Dia datang ke sini untuk bergabung dengan mereka. Kemudian mereka yang bertindak melawan paviliun utara. Semuanya mati dengan tragis. Sepertinya pembantaian sepihak yang menghancurkan. Siapa itu? Mungkinkah itu bantuan luar negeri paviliun utara? Tapi saya tidak bisa memikirkan bantuan asing di paviliun utara. Saya tidak sabar untuk menusuk paviliun utara. Tidak membantu. Lainnya beberapa orang berkata. Gong Qianqiu mengerutkan kening. Dia tidak tahu siapa itu. Menurut Sukinya dan yang lainnya, satu-satunya harapan mereka adalah Ye Junlin. Tapi Ye Junlin sama sekali tidak tahu situasi di sini. Selain itu, apa hubungan antara faksi Zen Moshi dengan dia? Dia pasti tidak akan terlibat. Orang lain yang tidak bisa dia pikirkan. Selanjutnya, bahkan jika paviliun utara masih memiliki bantuan asing, itu tidak lebih dari mereka yang telah berpengalaman di luar paviliun utara. Mereka jelas mengendalikan kekuatan mereka. Tidak mungkin membantai 600 tuan paviliun barat dengan mudah. 600 master ini dipilih dengan cermat oleh Sage. Masih ada lagi. Detik berikutnya, seseorang berseru. Gong Qianqiu segera membawa orang ke depan. Benar saja, area di depan juga penuh dengan mayat. Belum lagi ada ribuan orang. Cara matinya hampir sama. Ini adalah pembantaian sepihak. Ini dari paviliun selatan. Orang-orang mereka juga mati. Gong Qianqiu dan yang lainnya ketakutan. Hei! Semua orang tersentak. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Jika paviliun utara benar-benar menerima bantuan asing yang kuat, bukankah rencana mereka akan gagal? Ini tidak bisa dilakukan. Cepat beritahu paviliun barat dan beritahu mereka bahwa sesuatu yang lain telah terjadi. Ayo terus pergi dan melihat. Gong Qianqiu segera memerintahkan. Kerumunan mulai bergerak maju lagi. Benar saja, ada mayat di mana-mana. Tuan-tuan yang bersembunyi ini semuanya terbunuh. Ini dari paviliun timur. Begitu banyak orang mati. Semuanya terbunuh. Melihat jejaknya, seharusnya sudah dibunuh belum lama ini. Gong Qianqiu dan wajah mereka menjadi semakin suram. Paviliun utara memiliki bantuan asing yang kuat, yang tidak baik untuk mereka atau untuk paviliun barat. Sulit untuk menunggu sampai hari ini. Ini adalah orang dari paviliun tengah, dan mereka juga mengirim orang, sekelompok orang suci. Gong Qianqiu mencibir. Selama ini, Zongge telah mempertahankan citra yang paling ramah. Jangan berpartisipasi dalam pertempuran antara berbagai faksi dari divisi sihir kota. Akibatnya, seseorang diam-diam datang. Tapi siapa yang membunuh mereka? Sepanjang jalan, master yang disergap di sekitar paviliun utara semuanya dibantai.
Tidak ada satupun yang tersisa. Siapa yang akan melakukannya? Tidak bisa mengetahuinya. Gong Qianqiu berdoa bahwa yang terbaik adalah membagi Paviliun Utara, bukan bantuan kuat dari Paviliun Utara. Dalam hal ini, Paviliun Utara masih akan dihancurkan, dan mereka masih memiliki kesempatan. Mari kita ikuti dan lihat. Gong Qianqiu dan rombongannya berjalan menuju Paviliun Utara. Sisi lain, tepat ketika Ye Junlin tiba di dekat aula Paviliun Utara, 3 orang suci dari Paviliun Utara telah jatuh ke tanah untuk ketujuh kalinya dengan luka serius. Ada semakin banyak ahli yang datang untuk mengepung mereka. Ada ratusan sekarang. Masih tingkat tinggi. Namun, 3 orang suci dari Paviliun Utara memang sombong. Dan meskipun terluka parah, mereka masih berani dan tak terkalahkan. Puluhan master tewas dan lebih dari 100 terluka. Jika bukan karena semakin banyak lawan, mereka belum tentu kalah. Tapi sekarang mereka benar-benar tidak punya pilihan. Semua trik kartu hall telah digunakan, dan mereka hanya bisa menunggu untuk mati. Dan di depan Paviliun Utara, setengah dari anak tangga yang panjangnya beberapa kilometer telah dilanggar. Penguasa Paviliun Utara memimpin sisa Paviliun Utara untuk menjaga bagian atas tangga depan aula utama. Bab 3314. Jangan bertarung dulu, tunggu aku lewat. Ada orang di bawah sana. Paviliun Utara telah mengalami pukulan panik selama hampir 1 jam. Paviliun Utara telah kehilangan 2/3 penduduknya. Hanya sepertiga yang tersisa, dan semua orang terluka. Banyak yang terluka parah. Tuan Paviliun telah menghitung. Kita hanya memiliki kurang dari 10.000 orang yang tersisa, dan musuh kita sebanyak 50.000 atau 60.000. Dan itu masih meningkat. Dan masih banyak yang tersembunyi di sekitar. Tuan muda, mereka akan tunggu saja sampai Paviliun Utara menerobos sebelum menyerang. Diperkirakan semua musuh berjumlah 70.000 atau 80.000 orang. Kerusakan kita terlalu serius. Lawan hanya membutuhkan gelombang serangan kolektif, dan kita tidak bisa hentikan. Aula Paviliun Utara kita akan jatuh, dan kita akan mati. Paviliun Utara akan dihancurkan. Mendengar rangkaian berita ini, semua orang di Paviliun Utara sudah mati. Keputusasaan menyebar di hati semua orang. Banyak orang terisak pelan. Apakah Paviliun Utara akan mati seperti ini? Tuan Paviliun Utara memiliki ekspresi tenang di wajahnya, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana ketiga leluhur itu? 3 leluhur tidak bisa menahannya lagi. Sekarang ada ratusan tuan yang mengepung mereka. 3 leluhur mengepung mereka. Lukanya parah. Tapi mereka juga sangat kuat. Mereka masih bisa menghadapi situasi bahkan jika mereka terluka parah. Tapi sekarang mereka hampir kehabisan amunisi dan makanan. Ini adalah akhir yang tidak ingin mereka lihat, tetapi tidak bisa diubah. Paviliun Utara akan dihancurkan seperti ini. Semua leluhur mati dalam pertempuran. Mereka juga semua meninggal. Tapi semua orang mengingatnya padaku. Paviliun Utara hanya mati dalam pertempuran, dan tidak menyerah. Bunuh. Berapa banyak yang bisa ditukar? Teriak penguasa Paviliun Utara. Bunuh, bunuh, bunuh. Semua orang di Paviliun Utara berteriak keras. Mereka akan mati. Bahkan jika gagal, itu tidak akan mudah ditangkap di sini. Adapun langkah-langkah di bawah ini, ruang terbuka di depan-depan dan belakang aula Paviliun Utara padat dihuni oleh para ahli dari semua faksi utama. Mereka juga akan melakukan gelombang serangan terakhir untuk sepenuhnya merebut Paviliun Utara. Untuk tujuan ini, kepala kuil dari kuil harimau juga berteriak, mereka yang tersembunyi dalam kegelapan, keluarlah dengan cepat. Kami tahu bahwa Anda berada dalam kegelapan, dan Anda telah mencapai titik ini. Apakah Anda masih perlu menutupinya? Mosi, siapa yang tidak tahu siapa? Mengapa begitu munafik? Ada orang di Paviliun Sifang di timur, barat dan selatan, kan? Ada yang lain. Keluar. Kamu sudah cukup melihat drama. Kamu juga harus berkontribusi. Sekarang, mari kita menjadi umpan meriam yang cukup.
Itu benar. Kalimat itu, kebajikan apa Zenmoshi? Siapa yang tidak tahu? Semua orang tahu bahwa ada master dalam kegelapan. Jadi pada saat ini, semua orang memanggil orang lain untuk keluar. Hanya saja setelah Master Kuil Harimau berteriak, tidak ada respon sama sekali. Tidak ada yang menjawab, dan tidak ada yang keluar. Bukannya mereka tidak keluar, tapi mereka sudah mati. Kalau tidak, itu akan keluar. Setelah beberapa saat, tidak ada yang keluar. Lupakan saja, Tiger, mereka tidak akan keluar. Mereka hanya akan duduk dan menikmati kesuksesan. Ketika kita merebut Paviliun Utara, mereka akan muncul satu persatu. Tidak membutuhkan mereka, gelombang serangan kita dapat mengambil tempat ini. Kepala Kuil Harimau berkata, "Saudara dan Harimau, ikuti aku dan hancurkan Paviliun Utara. Kami akan membagi semuanya di Paviliun Utara. Bunuh, bunuh, bunuh." Mereka mengesankan, dan semangat juang mereka mendidih. Momentum mereka terlalu besar. Satu gelombang akan mengambil Paviliun Utara. Kedua belah pihak memiliki persiapan terbaik untuk pertarungan putus asa. Tepat ketika kepala Kuil Harimau memerintahkan serangan itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. "Jangan bertarung dulu, jangan bertarung dulu. Beri aku jalan dulu, aku akan lewat. Biarkan aku pergi, aku punya sesuatu." Melakukan. Bab 3315, tidak saling kenal. Begitu kata-kata ini keluar. Dalam sekejap, puluhan ribu orang di kedua sisi tercengang. Wajah penuh ketidakpercayaan. Ada yang lewat jam segini. Dan biarkan mereka berhenti dan bertarung lagi. Pertama kali menghadapi hal seperti ini. Dan panggilan untuk berhenti dan menelepon lagi. Bodoh. Semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Menakjubkan. Apakah hal seperti ini bisa terjadi? Apakah pria ini sakit? Membuat mereka menunggu sebentar dan kemudian bertarung. Tidak bisakah kamu melihat pertempuran besar seperti itu? Apakah Anda baik-baik saja untuk melewati sini? Tidak ada tempat lain. Apakah Anda lewat dan harus pergi ke sini? Ada begitu banyak tempat di sekitar, begitu banyak jalan. Hanya di sini. Tidak bisakah begitu banyak orang melihatnya? Belum lagi begitu banyak orang yang berkelahi. Apa mata tidak bisa melihat? Apakah Anda harus datang ke sini? Apakah kamu tidak takut terbunuh secara tidak sengaja? Kedua belah pihak benar-benar terdiam, dan mereka mencari sumber suara di mana-mana. Akhirnya, mata secara bertahap tertuju pada bagian bawah. "Hei, lepaskan! Lepaskan!" Pada saat ini, semua orang melihat sosok di tim di sebelah kiri bawah dengan paksa memeras sebuah lorong. Untuk menemukan jalan di tangga 1000 lantai di depan aula Paviliun Utara. Mulai menemukan jalan Anda di tengah keramaian. Ini cara yang bagus untuk menemukannya. Apakah ini penyakit otak? Ye Junlin masih mendorong dan mendorong orang-orang di kedua sisi dan berjalan menuju tangga atas. Dia sepertinya melewati aula Paviliun Utara. "Siapa ini?" Kepala Kuil Harimau bertanya dengan curiga. Mereka semua tercengang dan mengatakan bahwa mereka tidak mengenal satu sama lain. Ini sepertinya milik mereka. Karena sesuai dengan tujuan mereka. Semua harus melewati aula Paviliun Utara. Tetapi perbedaannya adalah orang ini terlihat sakit. Suruh mereka berhenti sebentar. Siapa ini? Penguasa Paviliun Utara di tangga atas juga tercengang. Belum melihat pria ini sama sekali. Sebelumnya, konsep mereka tentang Ye Junlin agak kabur. Kali ini Ye Junlin datang untuk mencari 3 orang suci beige untuk bertindak rendah hati. Jadi Ye Junlin sengaja menyamar. Adalah normal bagi orang-orang ini untuk tidak saling mengenal. Dan orang-orang di sekitar Lord of the North Pavilion juga mencoba mengidentifikasi. Mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat orang ini sama sekali. Siapa ini? Ini sama untuk kedua belah pihak. Tidak mungkin untuk mengatakan apakah itu teman atau musuh. Itu karena Ye Junlin tidak ada hubungannya dengan mereka sama sekali. Ya, kamu berhenti seperti ini sebentar. Dan kemudian kamu bisa bertarung ketika aku sampai di sana.
Ye Junlin mendorong orang menjauh seperti ini, bergerak selangkah demi selangkah. Semua orang di antara penonton menatapnya. Segera datang ke ruang kosong di mana kedua pasukan berhadapan. Akibatnya, Ye Junlin harus terus maju dan datang ke tim sisa-sisa paviliun utara. Ayo, lepaskan, dan kalian semua lepaskan. Ye Junlin melambaikan tangannya, tetapi semua orang di paviliun utara menolak untuk menyerah. Ye Junlin dengan tegas dihentikan. Mereka hanya berpikir bahwa Ye Junlin adalah musuh paviliun utara, dan mereka ingin menghancurkan paviliun utara agar dapat memasuki aula utama paviliun utara. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Mundur! Semua orang berteriak pada Ye Junlin secara bersamaan. Apakah kamu yang ingin membobol paviliun utara? Apakah kamu bersama mereka? Datang saja untuk bertarung. Apa-apaan ini? Teriak paviliun utara dengan dingin. Namun, penguasa paviliun utara melihat petunjuknya, dan semua orang di bawah penguasa kuil-kuil harimau tercengang. Aku sama sekali tidak mengenal orang di depanku. Kemungkinan besar mereka tidak bersama. Su Liejun, apakah kamu bercanda? Apakah ini rencanamu untuk menunda waktu? Bahkan bantuan asing yang kamu undang. Membunuhnya. Aku telah menyerangmu secara langsung, dan aku masih perlu menggunakan orang untuk memainkan trik semacam ini. Master kuil dari kuil harimau tidak bisa tidak menjelaskan. Dengan mengatakan itu, semua orang mengerti. Orang tidak membutuhkannya sama sekali. Selama Anda membunuhnya secara langsung, mengapa repot-repot? Tapi mereka juga tidak mengenal orang ini. Selain itu, bagaimana satu orang bisa menyelamatkan seluruh paviliun utara? Bab 3316. Saya di sini hanya untuk menemukan 3 orang suci. Ini benar-benar mustahil. Bahkan jika orang ini sangat kuat sehingga dia dapat dibandingkan dengan salah satu dari 3 orang suci di paviliun utara. Tapi tetap tidak berguna. Itu tidak berfungsi sama sekali dalam bentuknya saat ini. Sebuah batu tidak bisa mengisi lautan sama sekali. Adapun konspirasi, mereka tidak ada hubungannya sekarang. Di mana kebutuhan akan trik? Terlebih lagi, berapa lama penundaan ini bisa ditunda? Tidak ada gunanya menunda-nunda. Tanpa dukungan yang kuat, paviliun utara pada akhirnya akan jatuh. Bahkan bisa dikatakan seiring berjalannya waktu, musuh yang datang akan semakin banyak. Ini tidak ada gunanya bagi paviliun utara. Semakin lama Anda menunda, semakin buruk Anda mati. Pemilik paviliun utara, Su Liejun, juga mencibir. Kami paviliun utara berjuang sampai mati. Tidak perlu memainkan trik semacam ini. Kami tidak mengenal orang ini. Ya, bahkan jika utara kita paviliun terbunuh dalam pertempuran, kami tidak akan memainkan kehati-hatian seperti ini. Mesin. Kepala kuil harimau tidak dapat melihat keadaan bingung orang-orang ini di beige. Sepertinya sama seperti mereka. Mereka tidak mengenal orang ini sama sekali. Apa yang orang ini lakukan? Ye Junlin melambaikan tangannya. Aku tidak mengenalmu dan kalian berdua. Jangan curiga. Lalu kenapa kamu ada di sini? Tanya penguasa paviliun utara. Saya datang ke 3 orang suci dari paviliun utara untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Kata Ye Junlin ringan. Bukankah dia yang datang menggangguku di paviliun utara? Semua orang di paviliun utara tiba-tiba menjadi marah. Setelah lama bekerja, apakah Anda masih di sini untuk membuat ide beige? Sekarang, mereka tidak bisa melepaskannya. Menurut Anda siapa itu? Hasilnya sama persis dengan pencuri di bawah ini. Hahaha. Para penguasa kuil-kuil harimau segera tertawa. Bukankah itu hanya seseorang yang ingin mendapatkan sepotong kue setelah bekerja untuk waktu yang lama? Apa yang kupikirkan itu? Sungguh, saya pikir paviliun utara datang untuk bala bantuan. Momen. Semua orang mengerti. Tapi nak, cepatlah dan kembali ke belakang. Apakah kamu mengerti pertama datang dulu? Kami telah berjuang di sini untuk waktu yang lama dan tidak melihatmu. Ketika keuntungan dibagi, kamu akan lari ke depan. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik? Ya,
Cepat turun. Sekarang ke belakang. Aku tidak akan membiarkanmu berbagi manfaat hari ini. Jika tidak, aku akan memotongmu menjadi daging cincang di tempat. Pemimpin kuil-kuil harimau langsung marah. Minggir. Puluhan ribu orang di belakang mereka juga berteriak serempak. Mundur. 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 Sisa-sisa paviliun utara juga berteriak serempak. Itu pasti akan memaksa Ye Junlin untuk mundur. Mereka tidak akan pernah disalahgunakan oleh musuh dengan cara apapun. Ye Junlin menghina mereka sekarang. Tidak ada yang tahan. Ye Junlin berteriak kepada orang-orang di paviliun utara. Saya hanya ingin meminta 3 orang suci di paviliun utara untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Kalian menyerah. Saya akan segera pergi setelah mengajukan pertanyaan. Dan saya tidak akan pernah berpartisipasi dalam acara apapun. Perselisihan di antara kalian. Itu benar. Ye Junlin terlalu malas untuk mengurusnya. Siapa yang mati dan siapa yang hidup dengan kotorannya. Tapi perilaku ini benar-benar membuat marah BG. Ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan bagi mereka. Terlebih lagi, 3 orang suci dari paviliun utara sekarang dalam bahaya. Bisakah saya menjawab pertanyaan Anda? Anda harus menemukan alasan yang lebih baik. Apakah kamu masih ingin melawan gagasan 3 leluhur? Tidak mungkin. Cahaya dingin melintas di mata Tuan Paviliun Utara. Pada saat ini, seorang bawahan bergegas untuk melapor. Tapi itu tidak baik. Sekarang 3 leluhur menghadapi musuh, dan mereka tidak bisa menahannya lagi. Apakah kita ingin mengirim bala bantuan? Setidaknya menyelamatkan 3 leluhur. Paviliun Utara tidak akan hancur. Ya. Bisik di depan penguasa Paviliun Utara. Beberapa orang di sekitar juga memandang Tuan Paviliun Utara dan berkata, Tuan Paviliun, mari kita selamatkan 3 leluhur. Mereka adalah yang paling penting. Dan kami baru saja menghitung jumlah orang, dan 4 saudara perempuan Sukinya belum kembali. Benih Paviliun Utara saya masih ada. Jika Anda menambahkan 3 leluhur, Paviliun Utara saya masih ada. Bab 3317, Pengkhianatan dan Kelangsungan Hidup. Tuan Paviliun Utara menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya. Sekarang Paviliun Utara dikelilingi oleh musuh. Kita tidak bisa menyimpannya. Dan ketiga leluhur pasti akan mati. Paviliun Utara juga pasti akan kalah. Jangan sia-siakan waktu. Karena mereka bertekad untuk menghancurkan Paviliun Utara. Mereka pasti telah memasang jaring langit dan bumi, dan tidak ada yang akan melarikan diri. Bahkan nenek moyang dari faksi lain menonton secara diam-diam, tetapi mereka tidak bergerak. Tetapi jika leluhur tua ingin melarikan diri, mereka tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini. Endingnya sudah ditakdirkan. Yang Mulia Utara memahami kebenaran ini. Sekarang mereka hanya memiliki situasi untuk binasa. Tidak ada keajaiban lain yang bisa terjadi. Tidak ada keajaiban. Tidak ada harapan. Ini adalah kekejaman lingkungan Zenmoshi. Anda akan dipukuli jika Anda tertinggal. Situasi di mana Paviliun Utara akan mati telah dibuat. Hanya ada pertempuran berdarah sampai akhir. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba beberapa orang di Paviliun Utara berdiri. Semuanya, kami bersedia untuk menyerah. Dan kami juga tahu di mana harta karun Paviliun Utara berada. Selama Anda tidak membunuh kami akan menyerah dan memberitahu Anda semua rahasia Paviliun Utara. Ada banyak orang di belakang mereka mengikuti mereka, dan mereka semua berdiri bersama. Orang-orang ini berdiri. Ekspresi Su Liejun segera berubah, dan dia meraung. Saudara muda ketiga. Saudara muda ketujuh. Saudara muda ke-8, saudara muda ke-9, apa yang kamu lakukan? Interior Paviliun Utara juga mulai kacau. Semua orang saling memandang. Baru saja didukung oleh keyakinan, tetapi saya tidak takut mati. Tapi begitu seseorang menyerah, semua orang tidak bisa menahan diri. Seperti bola, tiba-tiba kempes. Lagi pula, siapa yang tidak takut mati? Anda tahu itu jalan buntu. Mengapa Anda harus mati? Kematian semacam ini tidak ada artinya.
Tidak ada artinya sama sekali. Anda sudah mati dan tidak ada yang akan mengingat Anda. Tidak ada yang mengumpulkan mayatmu. Kematian yang begitu tragis. Selain itu, para murid dan kekuatan keempat orang ini semuanya berdiri. Lapangan itu bahkan lebih kacau. Keempatnya adalah saudara junior dari penguasa Paviliun Utara, dan mereka juga sangat kuat di Paviliun Utara. Mengendalikan banyak kekuatan, itu juga sangat menarik di Paviliun Utara. Hanya melihat situasi ini, para penguasa kuil harimau dan yang lainnya semua tertawa. Hahaha, oke, kamu dipersilakan untuk menyerah. Para penguasa kuil-kuil harimau segera setuju. Dengan sekelompok orang ini, akan lebih mudah untuk membagi Paviliun Utara. Bahkan jika mereka merebut Paviliun Utara, akan sangat sulit untuk memasuki Paviliun Utara atau bangunan lainnya. Mungkin Paviliun Utara sekarang penuh dengan organ, dan jika mereka masuk dengan terburu-buru, akan ada banyak korban. Bagaimanapun, formasi naga yang terperangkap di Paviliun Utara sangat terkenal. Jika Anda tidak dapat menyatukannya, mereka juga memiliki organ yang berat di tempat lain. Dengan sekelompok orang ini, kita dapat menyelesaikan krisis ini dan menemukan banyak harta karun. Dan mengurangi korban mereka. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Mengapa tidak melakukannya? Oke, kamu bisa berdiri. Kepala kuil-kuil harimau dan yang lainnya langsung setuju. Melihat janji mereka, keempatnya langsung keluar bersama orang-orang kepercayaannya. Segera lebih dari 1000 dikhianati dan menyerah. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi sisa-sisa Paviliun Utara. Intinya mungkin ini baru permulaan. Su Liejun berteriak dengan marah, pengkhianat. Kamu tidak layak menjadi murid Paviliun Utara. Aku tidak seperti kamu di Paviliun Utara. Kamu memalukan Paviliun Utara. Murid Paviliun B lainnya juga mulai berteriak, pengkhianat. Sekelompok pengkhianat. Kamu telah membuang semua wajah beige. Malu, malu. Semua orang menjadi gila. Tapi beberapa orang ini memandang mereka dengan sinis dan berkata, oke, kamu bangsawan. Kami memalukan, kan? Tapi kami bisa bertahan. Anda hanya menunggu untuk mati. Bab 3318. Tidak bisakah aku melihatmu berdiri di sini? Tapi begitu keluar, sisa-sisa Paviliun Utara setengah patah hati. Meskipun orang-orang ini memalukan, mereka tetap bisa bertahan. Dan mereka semua harus mati. Sampai sekarang, mereka bahkan tidak tahu apa arti dari kemelekatan seperti itu. Saya melihat 4 orang ini dengan lebih dari 1000 orang, berdiri bersebelahan. Meskipun mereka menyerah, mereka menjadi pengkhianat. Tapi mereka semua akan bertahan. Pada saat ini, bukankah itu hanya meminta seseorang untuk hidup? Bahkan mereka berempat berteriak pada sisa kamp Paviliun Utara, apakah ada orang lain yang bersama? Bukankah lebih baik semua orang hidup dulu? Su Liejun hampir meledak karena marah, dan dengan marah memarahi mereka berempat. Jika guru tahu bahwa kalian berempat sangat marah, apakah Anda layak menjadi guru? Tetapi mereka berempat tertawa. Jika Anda akan mati, mengapa kamu berpikir begitu banyak? Saudara dan biarkan aku hidup bersama. Aku ingin hidup. Seseorang di pasukan sisa beige tidak dapat menahan diri dan segera berlari keluar. Dalam sekejap, ratusan orang menjadi pengkhianat. Su Liejun hampir pingsan karena marah. Amarah. Sangat marah. Tapi tidak ada cara. Meskipun orang-orang yang tersisa masih bertahan, mentalitas mereka sebenarnya telah berubah. Badan juga gemetar. Tangan yang memegang senjata tidak lagi erat. Bagaimana cara bertarung seperti ini? Cepat. Hentikan untukku. Su Liejun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Melihat BG sendiri dalam kekacauan. Semua faksi di bawah tertawa terbahak-bahak. Semua orang tertawa. Paviliun Utara sangat rapuh sekarang. Kepala kuil harimau tersenyum dan berkata, apakah ada orang lain yang menyerah? Kalian semua tahu bagaimana akhirnya. Jika Anda berpegang teguh pada itu, Anda akan mati.
Kamu tidak harus mati. Mereka berempat juga berteriak. Ya, jika kamu berdiri bersama kami, kamu tidak harus mati. Kenapa? Tidak ada gunanya kamu mati. Penguasa kuil harimau tersenyum dan berkata, tidak ada gunanya bagimu untuk tetap pada intinya. 3 orang suci di Paviliun Utara semuanya akan mati. Sekarang, Paviliun Utara akan hilang. Apa arti pengorbananmu? Kamu benar-benar tersentuh oleh dirimu sendiri. Tidak ada yang akan mengingatmu. Bujukan oleh penguasa kuil harimau selanjutnya, banyak orang di Paviliun Utara mulai merasa terguncang. Semua orang ragu-ragu. Ya, siapa yang tidak tahu hasilnya? Ini jalan buntu. Tapi apa gunanya kemelekatan mereka? Paviliun Utara akan segera dimusnahkan, dan bahkan tidak ada orang yang membawa tubuh mereka dan mendirikan sebuah monumen. Apa gunanya mati seperti itu? Tahu endingnya, tapi tetap saja bodoh. Kenapa mengganggu? Tepuk, tepuk, tepuk. Seseorang mulai berdiri. Mereka memilih jalan menyerah. Maaf, Paviliun Master. Saya tidak ingin mati. Saya ingin hidup. Maaf, Tuan Paviliun. Saya hanya ingin hidup. Saya tidak layak menjadi murid Paviliun Utara. Saya malu dengan pelatihan Paviliun Utara dan Tuan, tetapi saya ingin hidup. Semakin banyak orang yang berdiri. Mereka semua berlari ke kamp di sebelah mereka hanya untuk bertahan hidup. Penguasa Paviliun Utara melihat situasi ini, tetapi tidak berdaya untuk menghentikannya. Hanya bisa menonton. Akibatnya, hampir setengah dari orang-orang melarikan diri. Kalian semua pergi juga, hiduplah. Kata Su Liejun. Saya ingin membuat semua orang tetap hidup juga. Bagaimanapun, ini masalahnya, dan tidak masuk akal bagi semua orang untuk mati. Hanya saja orang-orang di belakangnya masih teguh pada keyakinan mereka. Tidak, saya pasti akan hidup dan mati dengan Paviliun Utara. Saya tidak boleh menjadi pengkhianat. Kami berbagi hidup dan mati dengan Paviliun Utara. Ini menggerakkan Su Liejun sangat banyak. Pada saat kritis, kebanyakan orang masih memilih untuk bertarung sampai mati. Aku bilang apa kamu menyebalkan? Tidak bisakah aku melihatmu berdiri di sini? Menyingkirlah. Pada saat ini, Ye Junlin tidak tahan lagi. Bab 3319. Aku akan membukanya dengan tinjuku. Dia benar-benar marah. Kelompok itu mengabaikannya. Untuk memainkan hal semacam ini, di mana satu persatu membujuk untuk menyerah. Abaikan dia sama sekali. Anda dapat memukul Anda, tetapi Anda memberi saya jalan. Biarkan saya menyingkir, dan kemudian Anda dapat memukul apapun yang Anda inginkan. Kamu membuang-buang waktu. Ye Junlin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Aku hampir kehabisan kesabaran. Suara Ye Junlin membuat semua orang memperhatikannya. Semua orang menoleh. Ada satu orang lagi di sini. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk pergi ke belakang? Kepala kuil dari kuil harimau tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Ya, cepat dan mundur. Jangan memikirkan manfaat Paviliun Utara sama sekali. Kalau tidak, itu akan membunuhmu. Semua orang berteriak serempak. Sisa-sisa Paviliun Utara di depan sudah sangat marah. Tetapi sekarang Ye Junlin membuat masalah seperti ini. Mereka bahkan lebih marah. Kembalilah sekarang. Siapa yang akan memberi jalan untukmu? Teriak mereka juga. Penguasa Paviliun Utara juga marah. Pergilah. Kemarilah jika kamu bisa. Dan aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Ye Junlin sekarang menjadi musuh di kedua sisi. Mereka semua mengejek dan menghina Ye Junlin. Bagus. Jika tidak ada jalan keluar, aku akan membukanya dengan tinjuku. Wajah Ye Junlin berubah, dan dia akan memulai. Jika mereka tidak pergi, 3 orang suci dari Paviliun Utara akan dipukuli sampai mati. Dia keluar. Buka jalan. Ye Junlin menginjak tangga. Boom. Kekuatan untuk merobek bumi berasal dari tanah. Kaca. Kaca. Tangga di depan langsung terkoyak, memanjang sampai ke Paviliun Utara di atas. Ah!
Pada saat yang sama, semburan jeritan datang. Di bawah pengaruh kekuatan semacam ini, semua sisa-sisa paviliun utara diledakkan ke kedua sisi. Seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat, dengan paksa mendorong semua sisa-sisa paviliun utara menjauh. Tentu saja, ini juga karena Ye Junlin melihat bahwa Su Qingya telah membantu beberapa orang, dan dia datang ke 3 orang suci dari paviliun utara untuk meminta bantuan. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan berakhir seperti ini. Bahkan seorang master seperti Lord of the North Pavilion sama sekali tidak berguna dalam menghadapi kekuatan seperti itu. Dia langsung diledakkan. Dia muntah darah. Masih banyak orang kuat di formasi tentara sisa beige. Akibatnya, Ye Junlin menginjaknya dengan sangat ringan, dan semuanya terbang keluar. Tidak ada kecocokan sama sekali. Tidak satu tingkat sama sekali. Tertegun. Orang-orang di sebelahnya yang telah menyerah atau penguasa kuil-kuil harimau di bawah semuanya tercengang. Saya tidak pernah berpikir bahwa Ye Junlin akan memiliki kekuatan tempur yang begitu mengejutkan. Secara sederhana, mereka bertarung begitu lama di aula utama paviliun utara, hanya untuk diinjak-injak oleh seseorang dengan kaki yang begitu ringan. Jangan melihat sisa-sisa paviliun utara, hanya ada beberapa ribu orang yang tersisa. Tetapi mereka masih tuan, dan mereka bersiap untuk pertempuran berdarah sampai akhir. Jika semua orang ingin bertarung, itu tidak mudah. Setidaknya mereka semua membayar harga dan waktu tertentu. Bahkan gelombang serangan terakhir. Tapi sekarang terlalu mudah, bukan? Menginjaknya, dan tidak ada seorang pun di sana. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Hei! Semua orang mulai terengah-engah. Semua orang tercengang. Penguasa Paviliun Utara adalah yang paling terkejut. Apa sejarah dari ini? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Saya khawatir ini setidaknya memiliki tingkat kekuatan tempur yang sama dengan leluhur, kan? Tapi sepertinya dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Tidak seperti para jenius top dari faksi-faksi besar. Siapa ini? Semua orang menebak bahwa dia seharusnya menjadi ahli top dari faksi besar tertentu. Bukankah kamu baru saja mengatakannya? Langsung ketiga orang suci dari Paviliun Utara. Hahaha, kenapa Paviliun menguasai? Lihatlah kekeras kepalaanmu. Apa akibatnya? Kamu sangat rentan. Sudah waktunya belajar dari kita untuk menyerah. Setidaknya kita bisa menyelamatkan hidup kita. Apakah kamu malu sekarang? Beberapa saudara junior dari Lord of the North Pavilion tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Ye Junlin tiba-tiba menatap mereka. Bab 3320. Bagaimana Anda melihat siapa yang akan mengalahkan siapa? Melihat mereka dengan mata lurus, keempat orang itu ketakutan. Aku tidak bisa menahan gemetar. Tapi apa yang mereka lakukan? Apakah giliranmu untuk berbicara di sini? Suara Ye Junlin baru saja jatuh, dan dia menamparnya. Puff, puff, puff. Sebuah kekuatan tak terlihat menyapu langsung. 4 saudara junior penguasa Paviliun Utara dipukul dengan keras, dan mereka terbang di tempat. Wajah mereka penuh dengan daging dan darah, dan satu wajah berdarah. Boom. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan meledakkan semua murid beige yang telah menyerah di belakang mereka. Masing-masing dari mereka terluka parah, dan tubuh mereka meringkuk setelah jatuh ke tanah, berkedut satu demi satu. Sekelompok pengkhianat berani berbicara omong kosong. Ye Junlin berkata dengan dingin. Dia paling membenci pengkhianat. Masih mengobrol di depannya. Oke. Kepala kuil-kuil harimau dan yang lainnya berteriak. Bukankah itu yang mereka alami? Mereka semua di sini untuk menghancurkan Paviliun Utara. Jadi mereka bertepuk tangan dan bersorak. Dan kamu. Aku telah menahanmu untuk waktu yang lama. Ye Junlin berbalik dan menatap kepala kuil dari kuil harimau. Boom. Ye Junlin segera meninju. Puff. Tuan kuil harimau mencoba yang terbaik untuk melawan. Tapi itu masih hancur berkeping-keping oleh pukulan. Kabut darah meledak. Tidak ada yang berani berbicara sekarang.
Tampaknya siapapun yang berani berbicara akan menjadi sasaran. Tapi tetap saja, Ye Junlin masih melihat puluhan ribu tuan yang menyerang paviliun utara. Kalian semua menyuruhku turun sekarang. Ye Junlin menyapu dengan mata yang menakutkan. Sama seperti Kaisar Surga yang mendekati debu, Bahuang Liu He menundukkan kepalanya ke Chen Chen sekilas. Merasakan tatapan Ye Junlin, orang-orang ini sangat ketakutan sehingga mereka hampir berlutut. Pandangan langsung ke jiwa membuat tubuh mereka hampir meledak. Tidak, tidak, tidak ada. Semua orang mulai menggelengkan kepala. Beraninya mereka. Jika Anda tahu kekuatan menakutkan Ye Junlin sebelumnya, siapa yang berani? Jangan katakan sarkasme. Tidak apa-apa untuk menabrak dan mengetuk satu. Seperti sekarang. Tuan, kita semua adalah satu kelompok. Kita semua di sini untuk merebut paviliun utara. Tidak perlu semua orang bertarung. Kamu hanya perlu berurusan dengan 3 orang suci dari paviliun utara. Orang-orang ini mulai menjalin hubungan dengan Ye Junlin. Siapa yang bersamamu? Kamu di sini untuk membunuh 3 orang suci dari paviliun utara. Aku hanya datang untuk menanyakan pertanyaan kepada mereka. Bisakah itu sama? Ye Junlin tidak bisa menahan omelan. Hahaha, Tuan tahu itu. Semua orang seperti ini. Datang dan pinjam sesuatu dari paviliun utara dan ajukan beberapa pertanyaan kepada 3 orang suci dari paviliun utara. Kelompok orang ini berpikir bahwa Ye Junlin adalah pernyataan implisit, dan dengan sengaja mengguncang kecerdasannya. Pergi. Ye Junlin marah. Boom. Sebuah kekuatan seperti penggulingan Tianhe meletus dari tubuhnya, dan dia menekannya secara langsung. Puff, puff. Orang-orang di depan mereka tidak bisa menghentikan kekuatan mengerikan ini, dan mereka terbang satu persatu. Puluhan ribu master dihancurkan pada saat ini. Terkejut. Sangat mengejutkan. Di bawah pengaruh kekuatan ini, puluhan ribu orang kuat dari divisi setan kota tidak dapat melawan mereka semua. Tidak peduli cara apa yang dia gunakan, senjata ilahi seperti apa yang dia gunakan, teknik pemurnian ki seperti apa yang dia miliki. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan mengerikan ini. Setelah hanya satu gelombang kejut, semua master terkena. Tidak ada yang berdiri lagi. Semua terluka parah dan jatuh ke tanah kejang-kejang. Tertegun lagi. Tidak ada yang mengira itu hanya puncak gunung es. Sekarang adalah kekuatan tempur pamungkas yang sebenarnya. Siapa dia? Bantuan kuat paviliun utara Tetapi bahkan orang-orang dari paviliun utara bertarung bersama. Apakah Anda di sini untuk menghancurkan paviliun utara? Akibatnya, tentara yang menyerang paviliun utara tersapu. Siapa dia? Bagaimana Anda melihat siapa yang mengalahkan siapa? Bersambung.